Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang struktur dan perkembangan meristem primer dan meristem apikal. Anggota kami yaitu Abelia Putri, Indah Wahyuni, Rifka Layina, dan saya sendiri Yola Amanda. Next. Pertama, pengertian jaringan. Apa itu jaringan? Yaitu sekelompok sel dengan asal-usul, struktur, dan fungsi yang sama. Next. Kemudian, apa itu meristem? Meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang tersusun atas sel-sel yang aktif membelah. Next. Selanjutnya yaitu sifat sitologi meristem. Yang pertama, aktif membelah, sel aktif membelah. Yang kedua, dinding sel tipis dan elastis. Yang ketiga, nukleus berada di tengah sel. Yang keempat, sitoplasma penuh atau belum ada dan jaringan memiliki ruang antar sel. Pengelompokan meristem. Meristem primer atau menurut asal pembentukan. Meristem yang berasal dari sel-sel embrio, misalnya terdapat pada ujung akar, yang biasanya disebut dengan titik tubuh apikal, sehingga mampu tumbuh memanjang. Meristem primer merupakan jaringan lanjutan dari promeristem yang sel-selnya masih aktif membelah. Meristem primer menurut asal pembentukan, jaringan meristem apikal atau juga disebut jaringan meristem ujung adalah jaringan meristem yang terletak di ujung-ujung tanaman seperti pucuk atau pokok batang dan cabang, maupun ujung-ujung akar. Meristem apikal dibentuk oleh sel-sel inisial pada ujung batang dan akar. Next. Tahap perkembangan meristem primer. Yang pertama, ada protoderm, merupakan jaringan dewasa dan berkembang sebagai epidermis. Yang kedua, prokambium, berkembang menjadi protoxilem, protofilm, dan kambium vaskuler atau xilem. Yang ketiga, meristem dasar, merupakan jaringan dasar yang berkembang menjadi parenkim. Next. Meristem pucuk atau apikal, bagian yang tepat di atas primordium daun yang paling muda dan bersifat meristematis. Bentuk apeks pucuk memanjang, pada umumnya sedikit cembung dan tidak dapat berubah-ubah. Kemudian ada teori jaringan tentang struktur titik tumbuh. Yang pertama ada teori histogen. Teori histogen digagas oleh J. Henston pada tahun 1868. Teori ini menyatakan bahwa meristem apikal tersusun atas 3 histogen, yaitu dermatogen, periblem, dan plerom. Setiap histogen tersebut nantinya akan berkembang menjadi jaringan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada teori tunica corpus. Teori ini dikemukakan oleh Smith yang pada dasarnya bermanfaat untuk menjelaskan tentang cara pembentukan batang-batang tumbuhan berkayu atau berbiji, yang dalam hal ini tentu yang telah mempunyai berkas pembuluh. Sekian presentasi materi dari kelompok 1. Selanjutnya kami akan beralih ke presentasi studi kasus. Nah, berikut kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan next. Kajian teori. Pengertian berkecambahan ini tidak hanya dipakai khusus untuk biji, tetapi juga dipakai untuk bagian tumbuhan lainnya. Secara visual dan morfologis, suatu biji yang berkecambah umumnya ditandai dengan terlihatnya akar atau daun yang menonjol keluar dari biji. Tumbuhnya tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain air, suhu, oksigen, dan cahaya. Next. Prosedur penelitian. Yang pertama, siapkan 12 buah cawan. Kedua, masukkan tanah sebagai media tanam. Ketiga, letakkan biji kedelai di atas tanah yang tadi. Keempat, beri nama atau tanda pada masing-masing cawan.
Yang kelima, cawan A diletakkan di tempat gelap sejumlah 6 buah dan cawan B di tempat terang sejumlah 6 buah juga. Yang ketujuh, mengamati pertumbuhan biji kedelai selama 7 hari. Kemudian ini adalah beberapa hasil praktikum dari studi case kami. Next. Berikut ini adalah grafik dari pertumbuhan dari kacang kedelai di tempat terang. Bisa diketahui dari grafik ini, jika pertumbuhan kacang kedelai yang ditempatkan di tempat terang memiliki pertumbuhan yang tidak sama. Next. Kemudian ini adalah hasil praktikum dari kacang kedelai yang ditempatkan di tempat gelap. Next. Dan ini adalah grafik dari kacang kedelai yang telah ditanam di tempat gelap. Bisa diketahui dari grafik ini, jika pertumbuhan dari kacang kedelai ini memiliki pertumbuhan yang hampir sama. Next. Pembahasan. Biji kacang hijau yang terkena cahaya matahari secara tidak langsung atau terang, pertumbuhannya lebih lambat. Daunnya lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak, kokoh. Sedangkan biji kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari atau gelap, pertumbuhannya lebih cepat, tinggi, dan daunnya tipis, berwarna pucat, batang melengkung, tidak kokoh. Berikut yaitu kesimpulan dari studi case kami. Pada dasarnya, tumbuhan membutuhkan cahaya. Banyak sedikitnya cahaya yang dibutuhkan tiap tumbuhan itu berbeda-beda. Dari percobaan yang telah kita lakukan terhadap perkecambahan kacang kedelai yang ditanam di media tanah yang sama namun dengan cahaya yang berbeda atau ditempatkan pada tempat yang bercahaya dan tanpa cahaya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tumbuhan yang berada pada tempat gelap akan lebih cepat dan tinggi atau etiolasi daripada tumbuhan yang berada di tempat terang atau bercahaya, atau dapat dikatakan bahwa cahaya memperlambat atau menghambat pertumbuhan meninggi atau disebut primer. Hal tersebut dapat terjadi karena cahaya dapat menguraikan auksin. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silakan dipertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.